Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, ya. Yang mana kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin, ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit akan saya sampaikan keterkaitan dengan salah satu surat Ar-Ra'd, yaitu ayat yang ke-11, ya. Insyaallah berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa idza arada Allah biqaumin su'an Wallahu ta'ala fi kitabul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Lahu akibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat yang berganti-ganti Innallaha la yughayyiru ma hadapannya dan biqaumin belakangnya. hatta Mereka itu yughayyiru ma menjaganya bi dari perintah Allah. anfusihim. Dan sesungguhnya Wa Allah idza arada merubah keadaan suatu kaum Allahu biqaumin kecuali jika su'an mereka fala merubah keadaan marda diri mereka lahu sendiri. wa ma lahum min dunihi Apabila Allah min menghendaki wal. kejahatan pada suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolakkannya dan tidak ada bagi mereka wali selain daripadanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya ayat yang sudah saya bacakan. Ya, di situ bahwasanya kita ini senantiasa diawasi oleh malaikat, ya. Kanan, kiri, depan, belakang itu diawasi oleh malaikat, ya. Malaikat tersebut ya tentunya yang sudah kita ketahui bersama mencatat amal-amal perbuatan kita. Ya, di antaranya Raqib dan Atid. Jadi amalan-amalan kita itu baik amalan baik maupun amalan buruk selalu dicatat oleh malaikat. Dan insya Allah malaikat tersebut sebenarnya cenderung ya membisiki hati kita untuk berbuat kebaikan. Ya, malaikat tersebut membisiki pada hati kita ya untuk kita taat kepada Allah. Tapi satu sisi ya, dan tidak kalah istilahnya itu pentingnya, ada juga makhluk yang bernama setan yang selalu berusaha untuk menggoda supaya kita tidak taat kepada Allah, untuk dijadikan temannya ya. Jadi kontradiksi antara satu sisi mengajak kepada kebaikan, di sisi lain ya yang namanya setan mengajak kepada yang tidak baik. Nah, kita di situ adalah perang batin ya, yaitu perang memerangi hawa nafsu. Ya. Dikatakan oleh Allah ya,
Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum, kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, hal ini termasuk kita semua, ya, bahwasanya Tuhan tidak akan merubah, ya, kondisi kita kalau enggak kita sendiri berusaha untuk merubahnya. Nah, merubah dalam hal apa? Tentunya merubah dalam hal yang positif. Nah, suatu kaum ataupun suatu organisasi juga, ya, tidak mau berubah kalau enggak organisasi itu yang merubahnya, ya. Jadi semua itu tergantung pada kaum itu sendiri ataupun diri pribadi manusia itu sendiri. Ya, kalau bisa ya jauhi ya perbuatan-perbuatan dari mengikuti hawa nafsu setan. Karena langkah-langkah setan itu mengajak kepada kita supaya tidak beriman atau tidak bertakwa, ataupun kita jauh dari keimanan ataupun jauh dari ketakwaan. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala pun kita supaya tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh bagi kita sebagai manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan oleh Allah tadi, ya. Apabila Allah menghendaki kejahatan pada suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolakkannya, ya. Dan tidak ada bagi mereka wali selain daripadanya. Jadi Allah sudah berkehendak, ya, untuk melakukan suatu kejahatan kepada suatu kaum, maka tidak ada yang mampu untuk menolaknya, ya. Tidak ada wali baginya selain dari Allah. Ya, tidak ada yang mampu untuk menolakkannya. Dan juga tidak ada baginya mereka itu wali kecuali, ya, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan, ya, satu ayat ini sebenarnya pukulan bagi kita supaya kita ini menjadi orang yang baik. Sebenarnya gambaran-gambaran tentang hidup dan kehidupan di dunia ini sudah banyak sekali terjadi. Banyak orang yang sudah mengetahui segala sesuatu, ya, tapi sulit untuk berbuat apa yang ia ketahui tersebut. Dia mengerti tapi tidak mau mengamalkan apa yang sudah dimengerti tersebut. Padahal Allah sendiri, ya, mengatakan jangan engkau menyampaikan apa yang tidak kamu perbuat. Tapi kadang-kadang, ya, mungkin karena yang namanya manusia tempat salah, khilaf dan dosa, kadang-kadang mereka sampaikan sedangkan mereka sendiri belum melaksanakan apa yang ia sampaikan. Nah, itu pertanyaan dari Allah juga, pantas enggak kamu, ya, bisa mengatakan tetapi kamu sendiri tidak berbuat? Nah, itu pertanyaan yang ditujukan kepada diri kita sendiri, masing-masing pribadi manusia itu sendiri. Bahkan Allah sangat murka kepada orang yang hanya bisa menyampaikan sementara dia sendiri tidak melakukan apa yang ia sampaikan tentang kebaikan tersebut. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan dengan apa yang sudah kita ketahui sulit untuk kita amalkan. Ini tentunya mungkin, ya, unsur yang tidak, istilahnya itu komitmen yang tidak betul-betul kita yakini. Sebenarnya kalau kita betul-betul kita yakini, tentunya kita berusaha, ya. Kita berusaha apa yang sudah kita ketahui tentunya kita perbuat.
sedikit berbuat sebenarnya itu lebih berarti ya, daripada tidak sama sekali. Ya. Khususnya bagi rekan-rekan yang masih taraf SD maupun taraf SMP ya. Ini terkadang terkadang kalau sudah berniat untuk laksanakan ibadah sholat Jumat ya sudah ya, sampai di masjid ya kalau bisa ya nggak usah istilahnya itu justru di luar masjid ngobrol sampai menunggu adzan, jangan ya. Kalau kita sudah berniat untuk pergi ke masjid ya tentunya berusaha untuk masuk masjid dan juga mengadakan sholat tahiyatul masjid, zikir sampai selesai ya, sholat Jumat ya. Jangan hanya istilahnya itu berhenti berbicara atau ngobrol-ngobrol ya, itu ketika khotbah dikumandangkan. Tapi begitu kita niat sudah dari rumah untuk pergi ke masjid ya kita harus ta'aruf betul-betul ya, masuk ke masjid ya, masuk masjid, kemudian kita istilahnya berzikir ya, mohon kepada Allah apa yang kita minta. Karena waktu sholat Jumat itu insya Allah ya, saat-saat ya, hari-hari Jumat itu saat-saat doa itu mustajab ya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya yang muda saja ya, ini khususnya ya kepada adik-adik, kepada saudara-saudaraku semuanya. Misalnya hari Jumat itu kita mau ke masjid ya, kita niati ya ke masjid, kemudian ya tentunya shop yang paling depan itu ya tolong ya, shop depan dulu kita penuhi ya, shop yang depan kita penuhi. Kita selaku umat muslim ya, seandainya ada arahan-arahan ya, jangan justru kita berontak. Kalau bisa ya kita laksanakan, sami'na wa ata'na, kita laksanakan, kita dengar, kita amalkan ya. Nah, orang yang tahu kalau nggak disampaikan juga berdosa. Yang penting ya ini sudah saya sampaikan ya, siapa tahu ya doa kita bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ya hidayah kepada kita dan anak-anak kita, saudara-saudara kita ya, yang khususnya bila ke masjid ya, sementara belum istilahnya itu sesuai dengan ketentuan yang ada ya, datang kemudian duduk ya, sebelum duduk tentunya sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk ya sambil zikrullah, ingat kepada Allah, syukur membaca Al-Quran tanpa ya mengganggu lingkungan di sekitar ya. Mungkin yang lingkungan lagi sholat kita membacanya terlalu keras, itu kan kadang juga mengakibatkan kurang pas ya. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Jadi kita membaca ya, walaupun tidak harus keras ya, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar ya. Jadi kita berharap tentunya kepada anak-anak kita khususnya ya, yang masih taraf SMP ya, ya kita ajak bersama-sama ya. Kalau sudah ada di masjid niat sholat Jumat ya nggak usah istilahnya itu ngobrol di dalam ataupun di luar masjid, kecuali kalau sudah selesai sholat Jumat ya, itu udah nggak terlalu menjadi perhatian. Tetapi kalau ketika mau sholat Jumat ya, dan ketika khotbah Jumat itu sebaiknya ya kita hikmat ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua paham, kita semua maklum ya, bahwa kalau kita mengerjakan sholat jamaah itu nilai pahalanya ya lebih 27 derajat daripada sholat sendiri. Insya Allah semua maklum ya. Hanya saja mungkin karena situasi kondisi yang belum memungkinkan kita untuk melaksanakan kegiatan jamaah ya, mari sama-sama kita berusaha ya, berusaha
Ya, seandainya kita tinggalkan yang jamaah, ya, alangkah ruginya kita ya, alangkah ruginya kita. Ya memang pahala nggak kelihatan, tetapi di dalam suatu hadis itu ya dikatakan sholat berjamaah itu ya nilainya lebih 27 derajat daripada sholat sendiri. Ya, harapan kita, ya mari sama-sama ya kita amalkan. Ya, pada ibu-ibu yang mungkin kalau sholatnya di rumah ya gimana caranya ya, gimana caranya mengajak anak-anaknya ya untuk berjamaah untuk mengejar yang 27 derajat tersebut. Bukan semata-mata kita berharap yang 27 derajat, tetapi kita berharapnya itu hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk semua tahu ya bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Tapi jarang kadang-kadang kita ini hobi untuk bersedekah. Kadang-kadang bersyukur ada istilah Jumat berkah itu, bersyukur ada yang setiap Jumat bersedekah. Ya. Syukur kita juga bukan hanya setiap hari Jumat, tetapi setiap hari kita bersedekah. Itu kalau memungkinkan ya. Termasuk kalau nggak punya apa-apa sebenarnya kita senyum ya, berbuat baik kepada orang lain ya. Istilahnya itu hanya senyum saja itu juga merupakan suatu sedekah. Yang penting ya senyumnya yang bagus ya, yang bukan senyum yang sinis tetapi senyum yang manis. Ya. Ya mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dijadikan orang yang dermawan. Ya. Orang yang hobi untuk memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Ya. Memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Ataupun bersedekah, ataupun berbagi. Insya Allah tidak ada ceritanya orang yang bersedekah itu menjadi miskin, tidak ada. Insya Allah ya. Barang siapa bersyukur insya Allah ya. Kalau kita diberi harta, kita mensyukuri harta kita itu dengan bersedekah, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan ganti ya. Akan ganti, insya Allah gantinya juga malah bisa jadi tidak terhijab ya, tidak terhisap karena banyak sekali. Allah kalau sudah berkehendak ya, ya udah ya, segala sesuatunya ya, di luar ya, istilahnya itu angan-angan kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang kejujuran ya. Sebenarnya orang yang berbuat jujur itu membuat ketenangan batin. Dan insya Allah ya, mereka akan merasa bahagia. Ya, tapi betapa banyak ya kejujuran ini diabaikan. Kadang-kadang ya, berbuat tidak jujur. Nah, orang yang berbuat tidak jujur akhirnya timbul ya, keresahan di dalam hatinya. Ya, bisa jadi timbul tekanan di dalam hatinya akan suatu dosa. Ya. Nah, itu yang salah satu membuat orang tidak merasa nyaman karena mereka tidak melakukan suatu perbuatan yang jujur. Ya. Mari sama-sama kita berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Ya. Jujur mudah diucapnya, tetapi kenyataannya mungkin ya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan suatu perbuatan yang jujur. Jujur tentunya terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Insya Allah ya, orang yang berjujur insya Allah hatinya akan merasa bahagia, merasa tenang ya, tidak dikejar-kejar oleh suatu dosa ya. Yakinlah ya, dengan kejujuran bisa membuat orang bahagia. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur ya bisa
berbicara. Ya. Tetapi selaku orang yang beriman, kita harus berhati-hati di dalam berbicara, karena para penyair itu mengatakan lidah itu sangat tajam, katanya tajamnya lebih dari pedang. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya suatu lisan atau pembicaraan. Jadi jangan sampai gara-gara pembicaraan akhirnya timbul suatu perbuatan yang tidak baik. Ya. Jadi lisan kita jaga sedemikian rupa, karena selamat atau tidaknya manusia itu sangat dipengaruhi oleh lisannya. Allah Subhanahu wa taala pun ya menyatakan, hai orang-orang yang beriman, berbicaralah dengan yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Ya. Panggilan kepada orang yang beriman, ya, kalau bisa ya berbicara itu yang baik. Kalau nggak bisa berbicara yang baik, hendaknya diam. Jangan sampai kita justru membicarakan aib orang lain, berbuat bohong kepada orang lain, pamer sana sini ya akan segala sesuatunya yang dimiliki kepada orang lain, mendolimi orang lain, menyinggung perasaan orang lain, bicara tanpa kontrol, kemudian emosi, pemarah ya, yang tidak tahu posisi di mana ya harus berbuat ya sesuatu kemarahan itu. Jadi kita harus waspada ya hidup di dalam masyarakat. Ya. Kritik orang lain nggak masalah, tetapi jangan sampai gara-gara mengkritik orang lain akhirnya justru timbul bumerang. Kita semua nggak ada yang sempurna. Andai kan orang ada yang memberikan kritik masukan kepada kita, tentunya kritik yang positif ya kita terima. Kalaupun ada kritik yang negatif, tentunya kita bersabar. Jangan justru kita memusuhinya. Ya. Karena kalau kita ikhlas dikritik orang lain, insya Allah itu kemajuan bagi kita. Insya Allah kita akan banyak mawas diri dan akan maju selangkah ya demi untuk perbaikan diri kita. Ya, cintailah orang yang mengkritik kita, karena dengan kita dikritik insya Allah ya sedikit ada perubahan yang mungkin ya, kita tidak sadari bahwa apa yang kita perbuat itu keliru. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa hindari sifat malas. Ya. Karena Rasulullah pun khawatir akan umatnya seandainya umatnya itu ya punya sifat malas. Ya. Malas itu juga awal dari kegagalan. Siapa yang bermalas-malas ya insya Allah ya, insya Allah bisa jadi nanti kegagalan yang ia peroleh. Ya. Kalau dikatakan ya rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ya. Kalau malas bisa jadi ya kegagalan yang ia peroleh, ataupun pangkal kegagalan bisa jadi ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan bermasyarakat ya kita harus punya etika ya, punya tata krama ya, punya sopan santun ya, punya toleransi yang tinggi. Ya. Dan itu sangat kita perlukan. Jangan sampai kita abaikan. Karena kalau kita abaikan, ya nanti kita tidak punya banyak teman. Di mana bumi dipijak, insya Allah di situ langit dijunjung. Nah ini berarti dimanapun kita berada, kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Tentunya ya yang kita sesuaikan itu yang baik-baik.
Kalau lingkungannya tidak baik ya jangan menyelesaikan lingkungan yang tidak baik ya. Kita harus menghindar. Ya. Jangan sampai di situ lingkungan jahat kemudian kita ikut jahat, jangan ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan Allah jadikan diri kita semua ini orang yang beriman, bertakwa dalam arti yang sesungguhnya. Terima kasih atas perhatian ya. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.